berpisah. Tetapi yang lebih menarik adalah ternyata Al-Quran itu menggunakan wazan fa'ala atau hajara, bukan hajara. Memang ada hajara. Wahjurhum hajron jamila. Tapi kata hajara di sini, wazan fa'ala disebut 21 kali penyebutannya di dalam Al-Quran dengan derivasi fi'il madhi mudhari. eh, ini luar biasa karena kata atau wazan fa'ala ini eh, terdapat makna ketersalingan, saling meninggalkan, saling memutuskan, saling berpisah. Nah, ini luar biasa karena Allah mengizinkan, bahkan memerintahkan, mewajibkan orang yang beriman itu untuk meninggalkan tempat mereka. Jadi mereka juga akan terhalangi karena orang kufar pun meninggalkan teror mereka. Mereka tidak bisa lagi mengintimidasi. Mereka tidak bisa lagi melakukan makarnya. Bahkan hanya mampu membuat gangguan-gangguan yang tidak terlalu signifikan selama 5 tahun pertama. Karena pasca Perang Ahzab, Rasulullah SAW juga menekankan, mulai detik ini mereka tidak akan pernah mendatangi kita. Karena pada tahun kelima setelah itu yang ada adalah ekspansi dakwah, bagaimana futuhat dilakukan, bukan hanya secara pemikiran, tapi secara real disampaikan secara lebih masif lagi, melakukan murosalah, pengutusan, duta-duta besar dikirim, dan kaum Muslim atau sahabat semakin masif melakukan dakwah di luar kota Madinah. Nah, kita bisa lihat bahwa hijrahnya umat Islam itu adalah bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi merupakan perpindahan level. Nah, nanti kita bisa perhatikan bagaimana peristiwa hijrah itu ada tiga setidaknya. Jadi kita tidak hanya melihat hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ke kota Yasrib yang nanti menjadi kota Al-Madinah, tetapi juga kita perlu tahu ada dua hijrah sebelumnya. Hijrah ke Habasyah, Ethiopia pada tahun -7, baru awal-awal ya, ketika teror meningkat, dan itu dipimpin oleh menantu beliau, yaitu Utsman bin Affan, dan dibantu pendampingnya, yaitu sepupu beliau, Ja'far bin Abu Talib, yang memiliki kepandaian di dalam berbahasa asing. Ini rombongannya antara 20 sampai 80 orang dan dilakukan beberapa kelompok ya. Nah, yang mungkin perlu kita ketahui dari segi peta, silakan nanti Bapak Ibu sekalian saling lihat melihat eh, maps ya, jarak antara Mekah ke Ethiopia atau ibu kota Ethiopia. Silakan diukur. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemampuan atau memiliki daya jangkau yang luar biasa saat itu, tidak seperti hari ini. Hari ini kan gampang kita eh, yang terjadi di Amerika aja bisa live hari ini. Tapi saat itu fasilitas yang terbatas dan ada cara pandang yang demikian itu luar biasa. Tetapi ini sebagai solusi jangka pendek dan menengah, tidak bisa solusi jangka panjang. Maka dilakukan pada saat teror semakin meningkat pasca meninggalnya Ibunda Khadijah dan Pamanda Abu Talib, beliaulah yang berangkat ke kota Taif, ke Bani Thaqif, meminta suaka politik untuk umat Islam, tetapi ditolak, bahkan disakiti secara fisik, dihinakan, dan singkat cerita, setelah itu beliau dimi'rajkan, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, ini poin penting ya, ada Al-Aqsa di situ. Dan pasca kepulangan beliau dari Isra dan Mi'raj itu, ada perubahan paradigma. Ada terjadi paradigm shifting. Perubahan paradigma yang bahwa pindahan ke suatu tempat ini tidak hanya tentang orang-orang yang berpindah, tetapi juga perlu ada melakukan talent mapping. Didapatkanlah sebuah nama
yaitu siapa? Mus'ab bin Umair, seorang bangsawan yang kaya raya, ganteng, punya kemampuan diplomasi, negosiasi, public speaking yang luar biasa, personal branding. Tetapi kemudian pasca masuk Islam beliau, beliau ini diboikot keluarganya dan berubah drastis kehidupannya. Nah, itu yang dilakukan oleh saya nanti kembali lagi ya. Itu yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair dan pada tahun pertamanya menghasilkan 12 orang pimpinan klan dan dibaiat oleh Rasulullah dikenal dengan Bai'ah Aqabah yang pertama. Satu tahun berikutnya, paradigm shift ini menghasilkan 72 pimpinan klan, orang-orang penting. Bahkan dua di antara 72 ini adalah perempuan. Yang kalau kita bagi rata-rata, itu kan nakib ya, berarti ada satuan yang mereka koordinasikan. Katakanlah kalaupun satu nakib itu mereka membina 5 sampai 10 orang, berarti setidaknya sudah ratusan orang jumlahnya. Dan inilah yang kemudian paradigm shifting ini eh, kita bisa tahu setelah dipersiapkan kurang lebih 2 sampai 3 tahun, hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat itu tidak ada kita dengar penolakan. Padahal eh, yang namanya orang hijrah, yang namanya urban, itu biasanya dari kampung ke kota metropolitan. Nabi Muhammad SAW itu hidup di kota metropolitan, di Mekah, pusat peradaban saat itu karena ada Ka'bahnya. Tetapi kemudian kenapa urban itu justru dilakukan dari kota besar ke kampung yang subur, dan sudah subur terjadi ketidakadilan di sana karena pasar-pasar dikuasai oleh orang Yahudi, potensi-potensi kemajuan sudah dimonopoli, ada kemiskinan dan ketidakmerataan, potensi besar itu bahkan kemudian dikapitalisasi untuk mengadu domba suku-suku besar. Karena Aus dan Khazraj berperang dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali. Dan perubahan drastis terjadi karena ada paradigm shift ini, shifting yang dilakukan oleh Rasulullah. Nanti kita akan bahas, kita lihat petanya dulu biar runut. Ini silakan dilihat peta itu, dahsyat sekali. Peta merah adalah jalur biasa, reguler. Eh, Warna hijau adalah jalur yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mereka turun ke bawah, ke selatan dulu, untuk ke utara. Jadi ini untuk kamuflase dan eh, apa namanya siasat ya. Tapi jangan lupa bahwa orang-orang Quraisy itu petualang. Mereka itu bahkan dikabarkan bukan hanya mampu mencium jarak ya, mampu mencium jejak, bukan hanya pasir, batu yang kelihatannya licin, mereka bisa tahu kira-kira ada berapa orang dan lewat daerah situ. Makanya kemudian para penjelajah-penjelajah yang berpengalaman itu pun akhirnya sampai di depan Gua Thur, yang membuat Abu Bakar ketakutan. Seandainya mereka melihat ke bawah saja, maka akan terlihat Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW. Tetapi Rasul menenangkan, ya Abu Bakrin, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Kalau ada dua orang, maka yang ketiga adalah Allah dan itu akan membuatmu tenang. Nah ini luar biasa. Eh, Kalau kita lihat seorang Mus'ab bin Umair, itu memiliki eh, visi. Karena dikabarkan di dalam Sirah Ibnu Hisham, tidak ada satu rumah pun ya di kota Yasrib yang tidak dimasuki Mus'ab bin Umair. Itu kan luar biasa, dahsyat sekali. Jadi mereka sudah tersampaikan tentang visi masa depan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, termasuk mereka yang sudah dibaiat Aqabah yang kedua itu, maka itulah visi yang kemudian cepat sekali terrealisasi, termasuk persaudaraan antara Aus dan Khazraj dan membangun pusat peradaban, sekaligus membangun market ya, pasar, dan mau tidak mau eh, siapapun yang terlibat dengan itu
ada dilakukan penandatanganan MOU ya, apa Mitsaqul Madinah. Kadang orang berpikir template begitu ya. Saya berpikirnya begini, siapa itu yang ngedraft? Yang ngedraft Mitsaqul Madinah itu siapa? Kemudian siapa yang mengomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait yang akan menandatangani itu? Jadi kita berpikirnya bahwa ini adalah kerja tim. Yang nampak di permukaan adalah Mus'ab bin Umair yang luar biasa. Tapi tahukah kita ada 72 orang penting yang mereka berperan terhadap terjadinya paradigm shift dalam waktu yang sangat singkat sekali. Bahkan di tahun keduanya itu sudah dianggap sebagai potensi bahaya besar. Ya, pada peristiwa Badar itulah kemunculan eksistensi yang menakutkan orang-orang yang ada di sekitarnya sekaligus segan. Sehingga pada tahun kelima niat mereka menghabisi eh, kekuatan umat Islam di Madinah justru berbalik menjadi titik balik Futuhat Islamiyah. Nah, kalau kita lihat sisi lain dari peran orang-orang itu, jangan lupakan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dalam peristiwa hijrah ini luar biasa. Siapa yang mengantar makanan pada saat mereka berdua, Abu Bakar dan Rasulullah SAW di Gua Thur, adalah putri pertama beliau, putri sulung beliau yang sedang hamil 8 bulan, Asma, istri dari Zubair bin Awam, yang nanti akan melahirkan bayi pertama yang akan membungkam orang-orang Yahudi, Abdullah bin Zubair. Pertanyaannya, kita bisa bayangkan ya, perempuan hamil 8 bulan menaiki Bukit Thur untuk mengantar makanan. Apa nggak ada laki-laki selain itu? Bukan masalah ada nggak laki-laki selain ada laki-laki. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ini memberikan pemahaman kepada keluarganya bagaimana menjadi orang-orang yang berpikir kontributif. Beliau menyuruh anaknya untuk mencari tahu apa yang terjadi di Mekah. Oh, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati dikasih 100 unta. Itu berapa miliar kalau diuangkan hari ini. Kemudian yang menghapus jejaknya, yang mencari kolega bisnis untuk melakukan perjalanan dengan jalan yang tidak reguler. Hadis tentang hijrah itu yang meriwayatkan kebanyakannya adalah Aisyah radhiyallahu anha, juga putri Abu Bakar As-Siddiq. Jadi keluarga Abu Bakar As-Siddiq itu dididik oleh ayahnya untuk selalu berpikir bagaimana memberi dan berkontribusi. Bagaimana dia berpikir saya punya peran di dalam setiap perubahan sosial. Saya punya andil di dalam terjadinya rekayasa kebaikan sosial. Nah, ini paradigm shift. Mohon izin untuk co-host bisa membantu mikrofon yang menyala bisa dimatikan supaya kita bisa fokus karena supaya tidak mengganggu. Mohon yang mikrofonnya nyala dimatikan. Sekali lagi, co-host mohon dibantu untuk mematikan ya, supaya bisa tetap kondusif. Baik, saya lanjutkan. Nah, pilar-pilar penting yang tadi juga uh, dilakukan, tidak kalah pentingnya adalah ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu memilih hijrah ketiga ini sebagai titik tolak penanggalan kalender umat Islam. Karena ini penting, ada paradigm shifting di situ. Ada cara berpikir yang berubah bahwa ini nanti terbukti pada saat Fathu Mekah, Rasulullah SAW pun tidak berpikir, yuk kita pulang kampung, kembali lagi ke Mekah. Tidak. Justru yang terjadi para sahabat mulai ekspansi dalam artian tidak terlalu penting ya kita hidup di mana, tetapi kita harus menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Jadi kita tidak perlu dibatasi suatu ruang dan kondisi. Yang terpenting adalah di mana tempat kita ada, di situ harus kita sampaikan nilai-nilai kebaikan Islam. Ini paradigma hijrah yang sesungguhnya. Nah, perpindahan fisik itu lebih diartikan sebagai melepas secara mentality dari jerat-jerat masa lalu. Dan ini juga adanya strong leadership
Dan jangan dikira di Madinah itu lebih ringan, justru tantangannya lebih berat karena selain ada musuh eksternal, di situ ada ahlul kitab yang iri, kaum munafikin yang secara fisik itu membersamai tapi mereka dengki. Di lain pihak koalisi dan konspirasi eksternal yang luar biasa dahsyatnya. Tetapi justru menonjol dalam periode Madaniyah ini dan bahkan nanti kota Yasrib diubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan disinilah kita tahu bahwa strategi dakwah global yang paradigmanya sudah dilakukan pada saat jelang talent mapping para sahabat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan nubuatnya nanti pada tahun kelima bahwa umat Islam akan bisa menaklukkan Romawi, Persia, San'a, tetapi menuju tahun kelima itu sebenarnya orang mimpi itu kan juga ada yang menjadi bunga bunga tidur, tetapi orang mimpi ada juga karena dia terlalu kepikiran. Maka tergantung apa yang kita pikirkan itu yang akan dibawa tidur. Maka itulah yang menjadi menarik. Meskipun secara sumber daya manusia, sumber daya yang lainnya itu belum maksimal, tetapi sudah berpikirnya itu melompati Persia dan Romawi yang saat itu menjadi negara adidaya. Nah, jadi nanti silakan dibaca lah ini apa namanya paradigma hijrah ini. Saya masuk ke ayatnya. Ada setidaknya 3 ayat yang akan saya jadikan perbandingan, yaitu ayat 20 surat At-Taubah, Al-Baqarah 218, dan nanti yang terakhir adalah Al-Anfal 74. 3 ayat saja ya, karena waktu yang terbatas. Nah, kita lihat di surat At-Taubah ayat 20. Di surat At-Taubah ayat 20, mohon izin saya bacakan ayatnya. Alladzina aman a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Masya Allah, di sini satu paket ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Sedangkan kalau di Al-Baqarah, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu. Nanti kita akan bahas ya. Saya bahas dulu yang At-Taubah. Ini orang yang satu paket. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di sisi Allah akan mendapatkan a'zamu darajatan indallah. Nah, ini luar biasa ini. Dulu Kemenat mengartikan a'zamu darajatan itu lebih tinggi derajatnya. Tapi terjemahan revisi tahun 2019, silakan nanti Bapak Ibu lihat terjemahnya, itu diartikan lebih agung derajatnya. Mari kita lihat secara bahasa. Darajah dalam bahasa Arab itu artinya tangga ke atas. Kalau tangga ke bawah artinya darokah. Makanya orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfal. Nah, di tangga yang paling bawah karena dia masuk ke bawah ya, neraka. Sedangkan orang yang hijrah, orang yang iman, hijrah dan jihad, dia akan mendapatkan darajah, a'la. Tapi di sini bahasanya bukan a'la, tapi a'zam. A'zam itu kalau divisualisasi justru akan kontra karena tangga itu kalau semakin gede ngelangkahinya berat kita. Jadi kalau tangga itu eh, gede gitu ya, misal gede batu gitu kayak piramid nggak bisa dilangkain, susah kita naikinya. Tapi a'zam di sini ingin menggambarkan bukan hanya fisik tapi sebenarnya darajah di sini bukan tangga itu maksudnya. Tangga itu kayak tangga karir ya, prestasi. Tangga itu juga berarti metafisik, kemuliaan, rekognisi. Karena ada orang yang dari tidak ketahui tahu-tahu set gitu melesat. Nah itu a'dham. Jadi rekognisi, diakui, diapresiasi itu tinggi sekali. Nah, kenapa Allah
tidak menggunakan a'la darajah. Karena orang yang berada di dalam posisi yang paling tinggi itu mendapatkan jenis apresiasi materi dan non materi yang sangat besar sekali. Dan itu standarnya bukan di depan manusia, tapi indallah. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengapresiasi, selesai itu. Ya. Orang itu tidak akan mencari validasi dari manusia. Dia tidak lagi memperdulikan manusia mau memuji dia atau mau mengkritik dia, mau memaki dia, mau menjegal dia, nggak peduli dia. Karena bagi dia yang terpenting adalah Allah yang merekognisi, Allah yang ridho. Maka orang yang sudah demikian, wa ulaika humul faizun. Masya Allah, mereka mendapatkan al-fauz. Masya Allah. Ini kita akan paham kalau kita lihat maknanya lebih spesifik dengan tujuan hijrah yang dilakukan oleh orang yang beriman. Nah, di sini proses karena ada kata alladzina diulang dua kali. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Kenapa di sini ada walladzina hajaru wajahadu? Karena proses. Orang yang beriman itu ketika dia hijrah, dia punya masa lalu. Masa lalunya ada kalanya biasa, template, standar. Ada kalanya dia punya kesalahan, ada kalanya tidak optimal, ada kalanya lingkungannya tidak kondusif. Maka orang-orang yang berhijrah sesungguhnya adalah orang yang mengharapkan, orang-orang yang sekaligus mencoba, bukan mencari peruntungan. Dia tahu karena Allah itu memiliki rahmat. Dan di sini tulisan rahmatnya itu taknya tak maftuhah. Karena kata rahmatullah itu ada kalanya ditulis taknya itu marbutah. Ini kita bisa lihat dalam studi Ijaz Ar-Rasm Al-Usmani atau Ijaz Rasmul Quran. Itu ada studinya itu. Kenapa rahmat itu di banyak ayat Al-Quran ditulisnya dengan tak maftuhah, bukan tak marbutah. Nah, ada juga tak marbutahnya, tapi kebanyakan ditulis tak maftuhah. Karena rahmat Allah itu terbuka. Terbuka bagi siapa saja. Wasubhi idza tanaffasa. Demi waktu subuh ketika bernafas. Diberikan nafas baru orang apapun masa lalumu. Engkau berprestasi, terbuka. Sebarkan, tularkan, tingkatkan. Masa lalumu penuh dengan salah, dosa, khilaf. Sekarang bersih, hari ini bersih, misteri. Maka kamu berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditutupnya adalah wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang yang tidak memperdulikan, kan hadis kutsinya begitu. Yabna Adam, lau ji'tani bi qurabid dunya khataya, atau lau balagat dunubuka ananas samai, seandainya engkau datang kepadaku dengan seluruh dunia seisinya penuh dengan kesalahan, ji'tani walam tusyrik bi, ya, dan engkau mendatangiku tidak syirik kepadaku, engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampuni engkau, aku tidak pedulikan masa lalumu. Itu kan berarti pentingnya kita melakukan hijrah. Pentingnya kita melakukan peningkatan level, bukan sekedar meninggalkan masa lalu. Karena hijrah itu adalah bagaimana kita mengubah paradigma tadi itu, paradigm shifting. Nah, di sisi lain saya akan lompati yang ini ya, yang An-Nisa. Nah, saya akan lompat ke Al-Anfal 74. Ini dibahas lebih besar. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya, Masya Allah. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad. Ini satu sisi. Orang yang menolong, yang menopang, membantu orang yang berhijrah tadi. Mereka kedua-duanya adalah mu'minuna haqqa. Masya Allah. Orang yang beriman adalah orang yang percaya Allah, percaya saudaranya.
Dia percaya sanggup menolong saudaranya, dan yang ditolong dia percaya tidak akan merepotkan saudaranya. Nah, bukan haji mumpung. Makanya orang muhajirin dan ansar itu persaudaraannya, Masya Allah. Yang satu menolong tanpa pamrih, yang satu ifah. Nah, dia tidak menggunakan aji mumpung. Wah, ini dikasih rumah ya sekalian minta yang bagus. Enggak. Yang satu ifah, yang satu menolong tanpa pamrih. Punya mereka itu punya standar, bukan standard of living, tapi standard of giving. Kita ketika standar hidup kita naik, take home pay kita naik, umumnya manusia yang dinaikkan adalah standard of livingnya. Sementara orang-orang Ansor itu, dia punya standar bagaimana cara menolong orang. Itulah standard of givingnya orang-orang Ansor. Orang Muhajirin dan Ansor seperti ini menjadi kekuatan, sehingga Allah limpahkan kesungguhan iman, dan diberikan maghfiratun warizkum karim. Masya Allah. Rizki yang mulia itu, saudara-saudaraku seiman, salihin salihat para pecinta Al-Quran, rizkun karim adalah rizki yang memuliakan. Kalau kita diberikan ilmu, ilmu kita menginspirasi. Keberadaan kita menjadi penyebab turunnya rahmat. Keberadaan kita menjadi energi positif. Kalau kita diberikan harta, hartanya berkah. Kalau kita diberikan materi, materinya luar biasa. Mencirikan kemuliaan. Kalau kita diberikan networking, kita dihubungkan dengan orang-orang hebat yang berkah. Itulah disebut rizkun karim. Kan ada juga orang diberi materi tapi dia dicaci maki. Dia mendapatkan uang bertumpuk-tumpuk tapi dia dinyinyirin orang. Dia mendapatkan koneksi tapi kemudian di belakang diomongin sebaliknya. Ada, itu bukan rizki. Itu harta yang menghinakan. Itu harta yang bahkan orang juga ya bisa jadi dia dimanfaatkan. Kan ada orang didekati bukan karena dia dihormati, tapi dimanfaatkan. Ada maunya. Itu bukan rizkun karim. Itu dunia yang menyesatkan. Itu dunia yang membuatnya terhina. Nah, maka ini kaitannya 3 ayat tadi itu dahsyat sekali. Kita hijrah itu adalah melakukan resolusi peningkatan level kita. Kalau kita punya resolusi nih, misalnya nih, tahun ini apa yang saya tambah dari Al-Quran? Hafalan, pemahaman, pengajaran, pengamalan. Tahun ini apa yang saya kurangi? Biasanya saya ngomongin orang satu hari 15 sampai 20 orang, sekarang levelnya dikurangi. 10 sampai 15 orang diomongin. Kalau hari ini saya sedekahnya eh, mikir, ya, mulai sekarang tidak mikir yang ada disedekahin. Sebelum pulang dia sedekahkan. Jadi balik pulang itu setelah dia masuk rumah udah bersih. Ini bukan berarti bersih sakunya ya, tapi dia bersih. Dia bersedekah sudah. Dia berikan nafkah untuk anak istrinya sudah. Dan dia bahagia dengan itu. Itu rizkun karim. Dan orang-orang yang berhijrah tadi, berhijrah, dia meninggalkan, bayangkan orang sudah mapan dia tinggalkan. Ya. Uh, jadi hijrah itu bukan berarti mengharap di tempat yang baru itu akan lebih baik. Enggak, bukan itu. Masalah tempat bisa di mana aja. Jadi jangan dibayangkan, berarti nanti saya kalau kerja di tempat kerjaan saya susah, saya mau hijrah aja lah, cari tempat kerja yang nyaman. Tidak ada. Dimanapun tempat kita berada, itu selalu ada komponen orang-orang yang ada seperti di Madinah. Ada musuh eksternal, ya, ada orang munafik, ada prototipe seperti Yahudi, tetapi ingat, ada orang-orang Ansor bersama kita. Gitu. Atau kitalah orang-orang Ansor dan ada orang-orang Muhajir bersama kita. Dan kalau kolaborasi kebaikan antara Muhajir dan Ansor kita praktekkan dimanapun, keluarga, lingkungan kerja, masyarakat kita, maka yang akan terbangun dua, adanya trust. Humul mu'minuna haqqa kepada Allah dan kepada diri mereka serta saudaranya, mereka akan mendapatkan maghfiratun, ditutup aibnya oleh Allah, kurangan-kekurangan mereka tidak ditampakkan, mereka akan berkolaborasi dalam potensi kebaikan, warizkun karim, akan mendapatkan rizki yang mulia.
Nah, ini ya, saya cukupkan untuk ayat-ayatnya. Nah, sekarang saya mau masuk di dalam terkait dengan spirit ininya. Spirit hijrah yang perlu kita lakukan sepanjang waktu. Memang perlu momen. Ada orang momen seperti ini, pergantian tahun akademik, ya. Anak-anak kita berganti, atau ada yang menggunakan dengan anniversary pernikahan mereka, tanggal lahir mereka, itu apapun namanya, itu momen saja. Bahkan even itu menggunakan momen bulan Ramadan. Ini momen saja sebagai spirit. Tetapi sesungguhnya kalau kita tahu bagaimana Rasulullah SAW mendefinisikan al-muhajir. Al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Di sini bukan man hajar tapi man hajar. Jadi orang muslim adalah orang yang keberadaannya itu menenangkan, sehingga orang lain tidak akan terganggu dengan tangannya, dengan lisannya, tapi orang lain terinspirasi dengan keberadaannya. Masya Allah. Dulu kita punya guru ya, saya punya guru di Al-Azhar itu. Beliau kafif, di kursi roda, tapi kalau ngajar minimal 2 jam itu beliau ngajar. Kalau bicara lantang, tidak serak-serak. Bahkan mungkin bisa bisa tanpa minum sama sekali. Kita luar biasa energi beliau. Ketika ditanya, ya Syekh, Anda punya doa yang boleh kami minta untuk dibacakan, katanya. Boleh nggak kami tahu doa yang menginspirasi, yang Anda rasa itu doa yang kuat gitu ya, selain bergetar. Apa yang Anda minta kepada Allah? Beliau mengatakan bahwa, ya Allah, jadikanlah orang ketika bertemu aku, melihat aku langsung ingat Engkau. Jadi dia menjadi sinyal terhubungnya seorang hamba kepada Allah. Ya Allah, kalau orang ketemu aku, melihat aku, jadikanlah langsung ingat Engkau. Nah, ini kalau kita menjadi orang seperti ini, keberadaan kita itu inspiring. Keberadaan kita diharapkan. Kontribusi kita bukan hanya sekadar dimanfaatkan, tapi kita betul-betul menginspirasi orang. Dan karena kita muhajir itu adalah manhajara manahallahu anhu. Kita konsisten meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itulah muhajir. Maka terakhir, supaya nanti kita bisa jawab jika ada kesempatan, bahwa uh, kita punya resolusi ya untuk melakukan kebaikan. Apapun, misalnya membaca buku, berdiskusi, meningkatkan leverage kita, networking kita, kemampuan dalam bidang apapun, termasuk kepakaran, dan juga sekaligus berproses level kita meninggalkan keburukan-keburukan kita. Misalnya kayak tadi menunda-nunda ngomongin orang, hidup tidak teratur, malas olahraga, dan seterusnya ya. Nah, kita berkaca kepada bagaimana Bani Israel menolak hijrah dan akhirnya mereka tersesat 40 tahun kan. Maka slide terakhir ini saya akan sampaikan sebelum saya kembalikan pada Ustadz Sultan. Ada setidaknya 7 survival mentality yang perlu kita miliki supaya bisa menjadikan hijrah itu inspiring. Pertama, kita harus punya regulasi emosi kita. Apalagi kalau kita berhadapan dengan banyak orang. Standar kita itu adalah bahwa saya perlu marah atau tidak, perlu sedih atau tidak. Keputusannya adalah bagaimana kita meregulasi diri kita. Karena standar kita adalah tadi Allah. Nggak perlu sedih kalau kita tadi meninggalkan apa yang dilarang Allah dan konsisten menjaga syariatnya. Memang ini secara teori gampang, tapi secara praktek berat. Yang kedua ada impulse control. Ada self control kita. Supaya kita tidak menjadi Bani Israel. Supaya tidak ada trauma persepsi masa lalu. Bani Israel punya trauma persepsi karena ditindas macam-macam sehingga mereka pesimis. Nah, ada
ada kita perlu meningkatkan aspek positif termasuk efikasi diri, sehingga pada saat melihat masalah, kita menganalisis penyebabnya, bagaimana bisa keluar, dan kita dilatih untuk punya empati. Ya, empati itulah yang kemudian akan menumbuh suburkan kreativitas kita dalam cara pandang sosial kita. Termasuk tadi, kenapa di Al-Anfal 74 tadi Allah menyebut orang muhajir dan orang ansar itu adalah orang beriman yang sesungguhnya, karena mereka setelah percaya kepada Allah, mereka percaya dengan sesamanya. Ini saya jujur mengatakan, ya, kerja tim itu dalam satu kelompok, nggak mungkin kelompoknya itu kualitasnya 9-10 semua. Nanti ada yang 5, 4, bahkan mungkin ada yang tidak disukai, bahkan ada troublemaker-nya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana secara tim mampu mengubah paradigm shift tadi itu sehingga masing-masing meningkatkan leverage-nya, mencari titik temu positifnya, dan meninggalkan hal-hal negatifnya. Nah, ini penting sekali karena paradigm shifting ini mencakup ada setidaknya dua bahasa yang kalau kita bisa bahas. Yang pertama adalah resilient atau kesabaran. Yang kedua adalah survival mentality melalui sabat. Fasbutu wadhkurullaha katsira. Dan ini mencakup aspek dimensi pengetahuan. Nah, bagaimana kita punya pengetahuan yang mapan, meningkatkan kapasitas keilmuan. Lalu yang kedua adalah kita punya matana al-qalb, punya resilient spiritual, punya ketahanan spiritual. Dan itu disebut isbiru wasabiru warabitu ada wattaqullah. Orang yang memiliki kemampuan resilient dan apa namanya secara spiritual mapan adalah orang-orang yang mampu fathbutu wadhkurullaha katsira. Maka nanti kalau kita lihat terusannya di surat Al-Anfal itu ada kata-kata kalau uh, uh, ada 10 orang itu bisa mengalahkan, mohon izin yang suara ditutup, khawatir terdistraksi, saya juga terdistraksi jadinya. Jadi apa namanya kalau ada 100 orang itu bisa mengalahkan 1.000 orang. Kalau ada 200 orang bisa mengalahkan 2.000 orang. Itu pertamanya kalau orang punya sahabat yang luar biasa. Tapi kemudian Allah ringankan. Al-ana khaffafallahu ankum. Karena ada di antara kalian itu dha'fa. Maka kemudian kalau ada orang 100 bersabar, mereka mampu menanggulangi atau mengalahkan 200. Jadi mentality kita itu mentality keunggulan Al-Quran yang disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu adalah satu malam mengungguli 1.000, bukan malam, tapi 1.000 komunitas. 1.000 bulan itu komunitas malam. Kalau uh, Rajul Qur'ani, muhajir Qur'ani, dia akan punya kualitas melebihi 1.000 komunitas. Itulah mengapa Khalid bin Walid ketika meminta dikirim pasukan 6.000 orang, Abu Bakar As-Siddiq mengirim seorang saja. Nah, Khalid bin Walid kaget. Engkau datang sendiri dengan siapa? Iya, aku diutus sendiri. Lalu kirim surat Khalid bin Walid kepada Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq. Saya minta 6.000, kenapa Anda kirimkan satu orang? Tapi dibalas oleh Abu Bakar As-Siddiq, satu orang itu yang aku kirimkan kualitasnya bahkan melebihi 1.000 orang yang engkau butuhkan. Nah, melebihi 10.000 orang yang engkau butuhkan. Itulah Ka'ab bin Amr. Jadi sekali lagi paradigm shift dalam hijrah itu bukan mengesampingkan, tetapi lebih mengutamakan cara berpikir mentalitinya, dia naik level, meninggalkan level sebelumnya, apapun ya, kedewasaan itu di situ. Adapun kalaupun terpaksa dia pindah tempat, maka itu hanya masalah teknis adaptasi lingkungan. Kalau seandainya dia pindah pekerjaan atau pindah apapun namanya, maka itu adalah penyesuaian yang sifatnya teknis. Tapi yang paling penting
Cek, cek, Pak, terputus. Atau hanya di saya saja. Mana? Di Madinah. Maka ketika mereka tahu semuanya serba Madinah, kemudian muncul istilah Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota yang menginspiring, mencerahkan. Dan hilanglah nama Yasrib berganti dengan Al-Madinah Munawwarah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator Ustaz Sultan. Nanti bisa disambung dengan dialog, bisa dikonfirmasi dengan pertanyaan, dikoreksi jika ada yang kurang tepat, atau ditambahkan jika diperlukan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jazakumullah khairan untuk materinya sebagai pembuka diskusi dari Ustadz Syekhul Bahri. Mungkin dari para jamaah ada yang ingin bertanya ataupun eh, memperdalam ya materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Syekhul Bahri, kami persilahkan. Ustadz, Ustadz, saya ada pertanyaan Ustadz. Oke, pemantik. Ustadz. Tafadhal, silakan. Eh, Mohon tipsnya dari Ustadz ya. Dalam kondisi sekarang ini karena media sosial itu sudah sangat semarak ya Ustadz. Bagaimana caranya agar kita ini tidak, karena dalam proses hijrah kita ya menuju mentalitas menjadi yang lebih baik tadi itu sering membandingkan dengan orang lain Ustadz. Bahkan terkadang kita kalau mengalami penurunan setelah mungkin dulu kita sudah menuju keidealan, tapi kemudian kita meninggalkan lingkungan yang ideal itu, kemudian ada penurunan, kita kembali ke sana itu ngerasanya sudah tidak mungkin atau berat gitu, Ustaz. Nah, mungkin dari Ustaz seperti apa, kemudian bagaimana Rasulullah itu menggerakkan para sahabat itu sehingga bisa hijrahnya itu bersama-sama, tidak merasa bahwasanya hijrahnya itu sendiri-sendiri seperti yang kita rasakan untuk memperbaiki diri pada zaman sekarang itu sangat bergantung pada diri sendiri. Mas, pertanyaannya itu mungkin. Ya, jadi sebenarnya itu kan perintah dari Allah ya. Bahkan tadi saya nggak sempat menyampaikan orang yang nggak hijrah tanpa alasan itu justru eh, dibenci oleh Allah, dilaknat oleh malaikat ya. Yang tidak ada udzur ya artinya. Karena itu merupakan kewajiban saat itu. Ada tanfir, jadi ada mobilisasi yang meskipun nanti ada sabda beliau Rasulullah SAW bersabda la hijrah ba'dal fatah, itu kan tidak ada hijrah secara fisik ya. Artinya setelah Fatu Makkah orang Makkah nggak perlu pindah ke Madinah. Dia di situ aja. Jadi artinya itulah yang terjadi paradigm shifting yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya saat kita berada di satu kondisi, dimanapun kita, di tempat kerja, di rumah, di lingkungan, kita jangan berpikir meninggalkan tempat itu dulu. Artinya kita ubah diri kita kita ubah lingkungan kita supaya seperti hanya misi Rasulullah SAW diturunkan di budaya Arab yang sebenarnya penuh kebaikan, tetapi tradisi-tradisi buruk itu eh, mengubur potensi kebaikan itu. Makanya fungsi Rasul kan huwaladzi ba'atsa. Kenapa di situ bukan huwaladzi arsala? Arsala ada di ayat lain. Tapi di Al-Jumu'ah ayat 2 itu huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi ada tilawah di situ. Bukan hanya membaca Iqra saja. Nah, maka literasi itu harus dilakukan, Ustaz. Nah, itu kan bagian dari paradigma tadi. Bagaimana kita kalau yang jalannya cepat, kalau bersama-sama ya agak nurunin temponya. Yang jalannya lambat, dia juga jangan terlalu nyantai karena dia juga ditunggu oleh orang. Itu kan
ada kebersamaan di situ dan ada pemimpin. Pemimpin itu juga mungkin tidak bisa memuaskan semua orang, tapi paling tidak dia tidak mendolimi gitu. Jadi eh, luar biasa itu. Hijrah itu kisah-kisah untold story tentang hijrah. Kalau kita baca, oke lah, dibaca dari buku standar saja, Sirah Ibnu Hisham saja, Masya Allah, luar biasa itu. Itu eh, kisah-kisah menarik di Sirah Ibnu Hisham itu mungkin karena kita tidak visualisasikan saja. Banyak sekali kisah hijrah di Sirah Ibnu Hisham dan itu available in any language ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Sirah Ibnu Hisham itu salah satu sirah yang awal-awal atau bukan awal ya, ditulis cukup lengkap di masanya. Kalau sekarang kan sudah kontekstualisasi ya. Ada dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang politik, sudut pandang budaya. Maka kolektivitas di dalam berhijrah itu adalah adanya manajemen di situ. Nah ini qadarullah saya juga belajar manajemen dan diamanai sebagai eh, ketua program studi manajemen. Jadi eh, manajemen itu bagaimana kita mengatur, bagaimana kita eh, melakukan mapping, ya, planning, lalu bagaimana kita mengaktuatingnya dan itu ada monitoring serta mutabaahnya. Dan itu sebenarnya sesuatu yang sederhana. Kita kalau nugasi orang ya harus ditanya. Ya kita pasrahin anak kita uang atau benda atau ditugaskan ya harus ditanya gimana udah belum gitu. Nah, ini bagian dari manajemen sebenarnya. Dan itu manajemen orang itu tidak seperti hanya kita memanage robot. Jadi ada perasaan, ada kita perlu memahami psikologi dan sosiologinya, background yang berbeda-beda, dan itulah dinamika di dalam berukhuwah. Saya kira itu, Bapak. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Ini saya bacakan pertanyaan, Ustaz. Ada dua pertanyaan yang masuk dari Pak Tresno. Selain hijrah secara individual, apakah konsep hijrah secara kolektif suatu komunitas atau suatu kabupaten misalnya, adakah konsep hijrah ya secara kolektif suatu komunitas atau suatu kabupaten misalnya, atau suatu perusahaan atau suatu yayasan atau suatu fakultas dan lain-lain. Ya mungkin Ya, masih nyambung tadi, Ustaz. in, ya, ini kan berkaitan dengan ini ya, eh, tidak harus hijrah fisik ya. Kalau zaman dulu, zamannya Pak Soeharto ada disebut dengan transmigrasi, maka sekarang pun memungkinkan, tetapi nampaknya kalau bedol desa seperti itu sudah tidak. Sekarang mungkin hijrah value-nya ya. Bisa nggak? Ya itu kan berarti tergantung kesepakatan dan juga ada strong leadership-nya. Misalnya kita hijrah komitmen, misalnya nih di sekolah kita komitmen apa namanya konsumsinya misalnya. Nah, itu kan bagian dari cara berpikir paradigma manajemennya kan. Eh, Misalnya menggunakan payroll untuk penggajiannya menggunakan bank syariah misalnya. Terus kemudian dan seterusnya itu salah satu contoh saja. Nah, itu bisa dilakukan dengan pemegang kebijakan yang juga didahului dengan riset dan pendekatan yang komprehensif. Jadi, bagaimana kalau tidak mungkin, bukan tidak mungkin, bagaimana kalau kesulitan secara menyeluruh? Ya, dimulai dari yang memungkinkan apa? Misalnya, setelah kita tahu ternyata ini nggak ideal ya, begini-begini, berarti sekarang kita lakukan seperti ini. Coba didiskusikan, dipelajari pelan-pelan. Dan tidak selalu yang namanya kita hijrah, menaikkan level kita itu langsung semua. Ya, kenapa pentingnya paradigma? Ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, dia bilang, ya Rasulullah, izinkan saya berzina, ya kan? Nah, tetapi kemudian Rasulullah tidak melarang, tapi Rasulullah menggunakan pendekatan bukan hanya emosional, tapi kedekatan eh, logika. Atar dali umika, atar dali bintika, atar dali ammatika, eh, nggak melarang, tapi gimana kalau ada laki-laki yang berzina dengan ibumu, dengan anak perempuan, dengan saudarimu, dengan bibimu. Nah itu
ada pelibatan. Kalau dalam bahasa Thomas Likona itu ada moral feelingnya, bukan hanya moral knowing, ada moral feeling sehingga nanti ada call to actionnya, ada bagaimana dia mengubah menjadi aksi. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kebersamaan itu dipupuk dengan ukhuwah. Chemistry itu tidak datang tiba-tiba, tapi perlu dibangun dengan pembiasaan, saling mengenal, dan karena itulah Project At-Ta'akhi, saling mempersaudarakan yang dilakukan Rasulullah SAW itu dahsyat efeknya. Nah, dua itu dulu. Nah, yang lain-lain itu sifatnya apa ya, suplemen lah. Kalau itu dilakukan aja sudah dahsyat. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Ini makin banyak pertanyaan malah Ustaz. Jadi kita ambil 3 pertanyaan lagi. Boleh, silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ani, Ustaz. Mohon info Waalaikumsalam. apakah Ustaz membuat tulisan untuk jadi salah satu referensi kami saat karena kami membutuhkan materi-materi untuk mengisi di masyarakat. Terima kasih. Oh, ini lebih ke teknis ya. Izin silakan bisa dipergunakan blog saya, nah, di Saiful El Sabah WordPress. Nanti saya kirimkan atau saya kirimkan nanti di sini di chat sela-sela ini nanti saya kirimkan. Silakan dimanfaatkan yang ada di sana. Dan mungkin belakangan karena sudah jarang menulis di blog, sifatnya biasanya kajian sifatnya eh, apa namanya terekam di YouTube. Saya buat indeks indeksnya saja. Silakan bisa dipergunakan. Itu secara umum ya. Kalau sekarang saat ini itu belajar keislaman itu ada dua. Pertama, kita banyak membaca, tapi harus divalidasi. Cara memvalidasi bacaan kita itu mengembangkan pemahaman yang baik dan meningkatkan mentalitas dan spiritualitas ya dengan berdiskusi dan bertanya kepada ahlu dzikri gitu. Jadi belajar otodidak itu jangan dikira kita belajar mengembangkan diri. Ah, itu bahaya. Kita tetap perlu orang lain untuk ngetes apakah bacaan kita itu, saya tidak enak juga kalau mengatakan benar atau salah, tapi sesuai dengan standar keilmuan yang seharusnya. Karena para ulama dulu kan punya standarnya. Ya, yang apalagi kalau terkait dengan ulum syariah, pemahaman keislaman. Sebagai contoh aja sederhana, eh, khutbah Jumat itu kan wajib bagi laki-laki. Ya, karena memang majelis-majelis taklim itu kebanyakan untuk ibu-ibu ya di masyarakat ya. Nah, laki-laki itu diwajibkan duduk mendengar tanpa interupsi, tanpa pertanyaan. Bayangkan, kalau seluruh masjid itu punya materi dan khatib yang luar biasa, ya akan terjadi perubahan sosial yang dahsyat sekali. Tetapi pada faktanya, khutbah Jumat itu lebih kepada jadi rutinitas. Sehingga tidak menggerakkan. Bukan tidak ya, belum. Jadi kalaupun ada misalnya 1.000 masjid, itu mungkin berapa persen yang materi khutbahnya, masyarakatnya ikut secara emosional, pengetahuan, khotibnya punya wawasan dan punya planning apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikan. Nah, itu saja belum dilakukan. Maka saya kira yang lebih perlu adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan. Demikian. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan dari yang tersedia resource dari saya ataupun juga dari asatid-asatid yang lain. Silakan. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Hidayat. Bagaimana pendapat para ulama tentang fenomena orang yang hijrah tapi justru salahkan sana sini? Barakallahu fikum. Hijrah menyalahkan, maksudnya gimana? Nyalain orang gitu. Iya, Ustaz. Ya, berarti konsepnya begini. Saya hijrah, kemudian menyalahkan orang yang tidak melakukan seperti saya. Nah, ini juga bahaya. Maaf, bukan bahaya, apa ya? Parsial dalam memandang. Jadi jangan mengukur orang lain dengan standar kita dan jangan mengukur kita dengan standar orang lain. Kecuali itu standarnya Allah dan Rasulnya. Karena mohon maaf kayak begini. Mohon maaf ya. Misalnya ada orang lewat di depan
kita nih, dia pakai jilbab tapi bajunya ketat. Kita komentarin gini, mendingan nggak usah jilbaban kalau bajunya ketat, gitu ya. Itu komentar sekilas tidak salah, tapi sudut pandangnya negatif, gitu. Atau sebaliknya, orang jilbab pakai jilbab, yang satu juga jenggotnya tebal, kok pacaran gitu. Jadi eh, dilihatnya paradigmanya yang positif saja. Artinya ini dia punya semangat nutup aurat. Cuman dia secara kognitif kepengetahuan dia tentang aurat dan cara menutupnya belum purna. Ya, sehingga sebenarnya orang-orang seperti ini perlu diedukasi gitu. Nah, eh, cara pandang seperti itu kita dapatkan dari Syekh Mutawalli Sya'rawi misalnya. Ketika beliau ditanya, ya Syekh, apa hukumnya orang yang tidak sholat? Beliau menjawab ringan, hukumnya ya kamu ajak sholat. Kalau dia tidak tahu, kamu ajari sholat. Gitu. Jadi paradigma berpikirnya adalah paradigma siapapun orangnya, apapun modalitasnya, tidak ada yang ditolak dalam dakwah Islamiyah ini. Ada seorang badui yang datang mengencingi, mohon maaf ya, buang air kecil di Masjid Nabawi. Umar sampai marah, dihentikan sama Rasul, biarin dia. Kalau dia kamu kejar itu malah kalau bahasa Betawinya dibeletetan kemana-mana, biarin aja. Setelah dia selesai buang hajatnya, dia dijelaskan bahwa ini adalah rumah untuk beribadah, mesti dijaga kesucian. Jadi akhirnya bersihkan dan setelah itu dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ghairana ahada. Jadi ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, bahasanya gitu. Jangan kamu rahmati selain kami berdua. Jadi itu menandakan bahwa cara berpikirnya dalam saat orang itu merasa dia hijrah, merasa bahwa masa lalunya itu penuh dosa, sehingga dia perlu, oh, orang ini salah. Nah, ini karena dia belajar kesalahan-kesalahan. Harusnya orang mulai belajar dari bagaimana sholat yang benar, berinteraksi sama orang tua yang benar, bukan kesalahan dalam berinteraksi dengan orang tua, kesalahan dalam sholat. Jadi kalau dia belajar kesalahan, dia akan melihat orang itu salah mulu. Jadi kalau dia belajar bagaimana yang benar, dia akan melihat standar ke situ. Oh, kayaknya nggak bisa kalau gitu. Berarti dia akan turunkan. Yang benar tuh 100. Ya nggak bisa, 90 nggak apa-apa gitu. Nggak bisa 90, 80 nggak apa-apa gitu. Sehingga nanti sama. Ngapain bank syariah? Ujung-ujungnya juga mahal. Loh, kok mahal? Ini kan berkah. Nggak bisa semua, kita ambil yang ini. Ya gitu kira-kira. Jadi pelan-pelan secara berproses. Sama ketika misalnya ada orang ketergantungan dengan obat narkotika yang itu jelas haramnya. Cara berdakwah tidak mengubah hukum final. Ya, dulu ada orang, saya pernah ditanya gini, apa hukumnya Ustadz? Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, saya kerjakan sekali, boleh nggak? Ya karena saya sudah tahu orang ini baru belajar dan ini saya bilang, nggak apa-apa, kerjain aja dulu. Tapi nanti kalau bisa mengerjakan sesuai waktunya lebih bagus. Nah, eh, eh, itu bukan berarti kita membolehkan dia hukumnya berubah. Bukan. Ini cara pandang kita memahamkan dan cara berdakwah supaya dia menuju yang ideal gitu. Ya, nanti orang berpandangan tentang musik, berpandangan tentang apa tadi, eh, muamalah maliyah, itu nanti cenderung yang tidak ideal itu jadi hanya hitam dan putih saja. Tidak ada marhalah tadi tingkatan-tingkatan menuju titik ideal syariat Allah. Saya kira demikian singkatnya mudah-mudahan menjawab. Jika masih ada boleh mungkin satu lagi atau cukup saya kembalikan ke Ustaz Sultan. Silakan Ustaz. Satu lagi Ustaz, ini insya Allah terakhir ini Oke, boleh silakan. dari Bapak Dani. Assalamualaikum Ustadz, amalan utama apa yang dilakukan oleh para sahabat sehingga mampu menjaga ketahanan spiritual serta komitmen hijrah? Enggak, Ya, sehingga mampu menaikkan level mereka. ya. Mereka ini punya ketaatan eh, karena bisa mempertahankan kedekatan kondisi yang idealnya tadi itu dalam jangka yang cukup panjang. Bahkan itu pun tidak menutup kemungkinan mereka berbeda level. Eh,
Misalnya ketika Hanzalah mengatakan kepada Abu Bakar dan kemudian melapor kepada Rasulullah SAW. Nah, fakah Hanzalah. Hanzalah munafik. Kenapa? Rasul bertanya, saya ya Rasulullah, kalau berada dalam majelismu, surga dan neraka itu terlihat jelas. Tapi ketika aku keluar dari majelismu, surga nerakanya nggak kelihatan. Dan itu kan kita banget itu. Kita kalau lagi ngaji gini atau lagi insaf itu, wah, masya Allah gitu. Tapi ketika sudah dengan dunia ya kembali template gitu. Nah ini kata Rasulullah SAW, kalau kamu bisa mempertahankan kondisimu di dalam majlisku dan di luar majlisku, la sofahatkumul malaikatu fit turuqat. Bahasa kitanya malaikat cium tangan. Karena susah kayak begitu, nggak mungkin. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Jadi sa'atan wa sa'atan itu bukan pelan-pelan semampunya, enggak. Ya bertahap gitu. Bertahap itu memang harus diupayakan karena eh, kalau tidak dipertahankan ya susah. Kita sebisa mungkin ya. Contoh sederhana aja. Ketika misalnya kita mempertahankan bisa sholat 4 waktu, apalagi berjamaah, itu sebisa mungkin kita pertahankan, itu akan membantu karena berjamaah itu kita terinspirasi. Apalagi kan eh, dalam kondisi itu sholat berjamaah itu sebenarnya bukan nilai kuantifikasinya, kuantitatifnya, tetapi semangatnya. Bagaimana ketika kita sholat itu bukan saja. Makanya orang yang masuk ke masjid itu kan bukan bukan jamaah itu kan berarti ada sesuatu di luar sholat. Kalau misalnya kita lihat surat Al-A'raf, ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Itu kan ya bani Adam. Artinya masjid itu terbuka untuk siapa saja. Nah, sehingga eh, silahkan bagi yang muslim, bagi yang non-muslim, bisa eh, bisa untuk sholat, bisa untuk masuk masjid, bahkan boleh makan, boleh minum, boleh melakukan kegiatan, boleh belajar. Nah, itu kalau kita lakukan eh, pendekatan kita eh, terhadap perbaikan sosial juga akan sangat berperan di masa yang akan datang. Saya kira sementara itu dan karena ini pertanyaan terakhir sebagai closing statement gini, nggak muluk-muluk sebenarnya. Hijrah itu sebenarnya bagaimana kita lebih baik dari versi kita di tahun sebelumnya. Itu saja sebenarnya. Versi kita dengan tambahnya umur mestinya bertambah kebaikan dan berkurang negatifnya. Idealnya begitu. Tapi nanti namanya manusia itu fluktuasi. Ada kalanya kita mengalami kelelahan spiritual, merasa sholat capek terus terbebani. Berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Kita kadang mengalami kelelahan fisik karena faktor kesehatan, karena faktor kegiatan yang terlalu banyak, sehingga kita perlu menata kembali. Kadang kita ada sisi-sisi spiritual yang hilang karena kurangnya waktu menyendiri, atau mungkin kurang sholat malam, kurang mendengar nasihat. Orang ngasih nasihat terus, tapi dia jarang dengar nasihat, atau kurang bertemu orang-orang soleh, atau sering ketemunya sama orang-orang yang banyak bergurau. Sehingga itu perlu kita renungkan apa yang perlu kita lakukan untuk Derek tanya meningkatkan jawab. level keberislaman kita. Saya kira itu sebagai spirit hijrah yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, terutama dari 3 ayat tadi di surat At-Taubah 20, Al-Baqarah 213, dan Al-Anfal 74. Itu menjadi spirit yang sangat luar biasa. Siapapun kita, muhajir atau ansar, akan mendapatkan maghfirah dan rizkun karim. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Dr. Kiai Haji Syekhul Bahri LCMA atas materi yang beliau sampaikan dan juga jawaban-jawaban dari diskusi yang
berjalan tadi ya, sudah berjalan tadi. Semoga kita bisa mengambil banyak faedah dari apa yang beliau sampaikan dan menjadi keberkahan ilmu buat Ustaz Saiful Bahri. Demikian cerita yang berbahagia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini bisa membawa perbaikan bagi kita dan kita bisa eh, lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya cukup sekian, mohon maaf jika banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Jazakumullah Ustaz. khair. Jazakumullah khairan, Ya, Ustaz. sama-sama. Mohon izin semuanya. Assalamualaikum. Hmm.